Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Ines Septiani dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun harmoni sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian harmoni sosial. Harmoni sosial merujuk pada kondisi di mana masyarakat hidup dalam keadaan damai dan selaras, tanpa adanya konflik, yang berarti ini mencakup hubungan yang harmonis antara individu dan kelompok dalam masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan budaya, agama, suku, ataupun status sosial. Pentingnya harmoni sosial. Yang pertama yaitu untuk menghindari konflik. Harmoni sosial membantu mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat disebabkan oleh perbedaan dan ketidaksetaraan. Yang kedua yaitu stabilitas sosial. Dengan adanya harmoni sosial, masyarakat dapat menikmati stabilitas yang lebih baik dalam aspek keamanan maupun ekonomi. Yang ketiga yaitu kerjasama dan solidaritas. Masyarakat yang harmonis cenderung lebih mampu bekerja sama dan menunjukkan solidaritas yang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial. Yang pertama yaitu keberagaman sosial. Keberagaman dalam masyarakat seperti perbedaan etnis, budaya, agama, dan bahasa mempengaruhi harmoni sosial. Masyarakat yang mampu menghargai dan merayakan keberagaman cenderung lebih harmonis. Yang kedua yaitu kesetaraan dan keadilan sosial. Kesetaraan dan keadilan sosial dalam perlakuan terhadap semua anggota masyarakat sangat penting. Ketidakadilan dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. Yang ketiga yaitu komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi yang baik dan interaksi sosial yang positif dapat mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Yang keempat yaitu institusi sosial. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai yang mendukung harmoni sosial. Selanjutnya yaitu strategi membangun harmoni sosial. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan mengembangkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang inklusif dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan keberagaman. Selanjutnya yaitu penguatan identitas nasional. Membangun rasa kebanggaan terhadap identitas nasional yang inklusif dapat membantu menyatukan masyarakat yang beragam. Ini termasuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang mengakui dan menghormati perbedaan. Selanjutnya yaitu mediasi dan penyelesaian konflik. Menggunakan mediasi dan teknik penyelesaian konflik secara damai dapat membantu mengatasi perselisihan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selanjutnya yaitu kebijakan inklusif. Pemerintah dan lembaga lainnya perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusif sosial, seperti kebijakan anti-diskriminasi dan program afirmatif. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun harmoni sosial. Yang pertama, prasangka dan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu dapat menjadi penghalang dalam membangun harmoni sosial. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Yang ketiga yaitu globalisasi membawa perubahan cepat dalam struktur sosial dan budaya yang dapat mengancam harmoni sosial. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus keberhasilan. Yang pertama yaitu Kanada. Kanada adalah contoh negara yang berhasil menciptakan harmoni sosial melalui kebijakan multikulturalisme. Negara ini merayakan keberagaman dan menganggapnya sebagai kekuatan. Contoh tantangannya yaitu beberapa negara menghadapi tantangan dalam menciptakan harmoni sosial, seperti konflik etnis di Myanmar atau ketegangan sosial di berbagai wilayah di India. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya kebijakan inklusif dan upaya penyelesaian konflik yang efektif. Kesimpulannya adalah membangun harmoni sosial adalah proses yang kompleks dan membutuhkan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan harmonis. Edukasi, kebijakan yang inklusif, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.